Pangeran Diponegoro sebenarnya karena memang Museum Nasional Indonesia sudah ada rencana untuk melakukan pameran di tengah tahun 2020. Kebetulan karena pada awal tahun 2020 ini Kerajaan Belanda mengembalikan salah satu keris Pangeran Diponegoro, yaitu keris Kiai Nogosiluman. Kemungkinan yang agak panjang prosesnya ketika kepulangan 3 pusaka Diponegoro, yaitu Kanjeng Pelana Kuda Kanjeng Kiai Gentayu, lalu tombak Kanjeng Kiai Rondan, dan payung kebesaran Diponegoro. Ini membutuhkan proses yang cukup lama, dan itu kembali tahun 1977. Dalam rangkaian benda pusaka itu memang kita memikirkan bagaimana menampilkan ini juga yang menarik buat banyak orang dari banyak kalangan. Karena itu kita memikirkan ada beberapa pendekatan menggunakan teknologi dalam menggambarkan siapa dan cerita tentang kehidupan Pangeran Diponegoro. Itu sebabnya konsep dari pameran ini dibuat bagaimana supaya lebih relate dengan karakter dari anak muda sekarang, di mana karakter anak muda sekarang itu sangat visual. Oleh sebab itu terbesitlah ide untuk menampilkan profil Pangeran Diponegoro atau kisah Pangeran Diponegoro dengan cara yang unik. Satu yang kita garap yaitu dengan dongeng dalam cahaya. Dongeng dalam cahaya ini kita menggunakan medium kertas, buku kertas yang bisa berbentuk pop-up. Jadi ketika dibuka dia akan ada bidang-bidang kertas yang berdiri. Nah, di situ juga kita menggunakan proyeksi cahaya untuk menggambarkan cerita secara animasi kehidupan Pangeran Diponegoro. Kita juga merasa dengan pendekatan yang menggunakan teknologi itu bisa membuat anak-anak kecil, anak-anak muda juga lebih tertarik. Tidak hanya cerita, tapi juga ada elemen yang baru yang bisa mereka alami dan mereka nikmati. Di sini juga kita harus bekerja sama secara tim. Di situ ada animator, ilustrator, ada komposer musik, dan juga ada pendongeng sebagai storytellernya. Dia yang mengikat seluruh rangkaian persiapan sehingga ketika penonton datang, mereka bisa melihat sang pendongeng bercerita, tapi mereka juga bisa terbawa masuk dari penggunaan teknologi di buku yang bercahaya itu. Yang harus diatur adalah bagaimana strateginya biar dua-duanya itu tetap sesuai dengan deadline selesainya gitu. Cuman yang di luar itu semua, gue sangat senang dengan project ini. Gue melihat hasil-hasilnya, pop-up booknya, musiknya, ilustrasi, animasi, ceritanya itu, apalagi yang tes pertama itu ternyata hasilnya seperti itu, dan itu kayak wah gitu. Jadi kayak apa ya, jadi ada semangat baru lagi, dan bukan semangat baru, jadi itu jadi semangat kita terus, kita semua gitu, satu tim, bahwa wah ini hasilnya kayak gini, keren nih, ayo yang kayak gitu. Jadi memang latihannya tuh harus berkali-kali sampai semua orang sudah sama temponya, baru kita akhirnya bisa menyajikan kepada penonton dengan baik. Dan kita berharap dengan itu mereka juga bisa merasakan pengalaman yang baru. Pada 16 Februari 1830, Pangeran Diponegoro diundang berbicara langsung dengan Panglima Belanda. Karena
ini kita jadi mau nggak mau harus belajar histori kan, harus belajar sejarah tentang banyak hal gitu ya. Jadi dalam pemilihan suara, dalam pemilihan nada, pemilihan mood untuk dalam pembuatan musiknya itu kita harus menyesuaikan ke arah sana. Di era-eranya mereka, bentuk perangnya juga seperti apa, sound effect-nya, suara senapannya seperti apa ya kayak gitu. Itu kan nggak bikin masa pakai suara machine gun gitu. Semi otomatis kan zaman dulu belum ada Mas, ya kan. Jadi kurang lebih yang itu aja deh. Jadi itu lumayan memakan waktu karena kita harus banyak banyak riset, cari referensi, ngobrol sama orang, bukan gitu. Untuk pembuatan pop up ini nanti kan akan di mapping dengan proyektor, akan ditembak. Nah itu sebenarnya itu tantangan tersendiri karena ada hal-hal teknis yang memang harus disesuaikan dibandingkan dengan waktu saya membuat buku pop up biasa gitu ya, buku pop up untuk cerita. Ini berbeda. Styling dari ilustrasinya juga dipilih bukan styling ilustrasi biasa, tapi styling ilustrasi yang cenderung lebih ngetren di kalangan anak muda, yaitu dengan style manga dan dibuat lebih exaggerating atau lebih berkesan superhero. Memang disengaja untuk membuat orang lebih tertarik dan lebih relate dengan karakter anak muda zaman sekarang. Kalau menurut saya anime itu ada sisi yang dia lebih ekspresif gitu ya, atau bisa juga kita ngelihatnya itu agak dramatik, sisi movementnya. Kalau saya lihat komik manga itu dia terkesan hidup walaupun dia gambar still gitu. Jadi ada efek-efek garis ataupun pengambilan angle yang sebenarnya itu kelihatannya dia bergerak gitu. Padahal itu ilustrasi atau still image ya. Jadi dengan sedikit movement dan motion itu akan kelihatannya lebih hidup gitu. Yang unik dari pameran ini juga menggunakan teknologi hologram. Teknologi hologram di sini menampilkan kuda dari Pangeran Diponegoro, karena memang salah satu benda pusaka yang ingin dipamerkan adalah pelana kuda. Jadi pelana kuda asli dipadukan dengan hologram kuda yang sesuai dengan size atau ukuran dari kuda Pangeran Diponegoro sesungguhnya. Begitu juga dengan 3D hologram dari Pangeran Diponegoro yang sangat yang dibuat dengan sangat menyerupai atau mendekati dari karakter Pangeran Diponegoro yang sesungguhnya, misalnya tinggi badannya atau perawakannya, besar kecil perawakannya, bahkan wajahnya, dimana kami benar-benar melakukannya cukup lama ya, sekitar 2-3 bulan untuk benar-benar mendapatkan karakter wajah Pangeran Diponegoro yang paling mendekati, dengan dibantu oleh Pak Peter Carey, dan juga kami meriset dengan cara melihat foto-foto dari keturunan Pangeran Diponegoro. Rupa dari saya sendiri bukan dari penelitian saya, itu dari art history, sejarah seni, dan kita punya 3 gambar. Ini zaman sebelum ada fototustel ya. Fototustel menjadi agak lumrah di Jawa untuk orang elit Jawa pada
masa 40 abad ke-19 Diponegoro wafat foto dari Diponegoro. Ada foto dari makam Diponegoro di Makassar, tapi bukan dari dia. Tapi ada sketsa yang dibuat dari Adrianus Johannes Jan Bick yang menjadi penghakim di Batavia dan seorang yang punya tanggung jawab untuk menjaga Diponegoro waktu di sekarang Museum Sejarah Jakarta, dulu Stadthaus, pusat dari kantor kota Batavia, dan di mana Diponegoro ditahan, dan dia disketsa dari hidup oleh Bick. Nah, dengan adanya pameran seperti ini menurut hemat saya bagus sekali, dalam arti generasi muda itu akan paham cerita masa lalu, sejarah bangsanya itu seperti apa. Jangan sampai generasi muda itu taunya, wah kita sudah merdeka, tapi tidak tahu bagaimana bisa merdeka. Apakah dengan mudahnya dicapai kemerdekaan itu? Tentu tidak. Dan dengan pameran inilah anak-anak muda terutama itu bisa mengenali, bisa mengapresiasi, kemudian bisa menghayati, syukur-syukur bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa. Generasi muda nampaknya lebih mengenal figur-figur lain selain figur dari negeri sendiri. Jadi di sini banyak harapan bagaimana perjuangan Diponegoro mempertahankan tanah air, bagaimana perjuangan Diponegoro tanpa kenal lelah, lalu mengorbankan harta, mengorbankan benda dan jiwa raganya untuk negeri ini. Melihat sosok Pangeran Diponegoro dan meneladani Pangeran Diponegoro yang saya rasa dia adalah sosok yang penuh pengorbanan. Dia sangat memikirkan bangsanya dan dia merelakan banyak hal. Dan itu saya rasa adalah sosok pemimpin yang belum tentu akan ada lagi sosok yang seperti dia, yang merelakan banyak hal untuk kepentingan banyak orang. Jadi kalau pesan moralnya adalah kita berharap bahwa dari anak-anak muda ini akan muncul bibit-bibit pemimpin yang meneladani sikap keberanian, kecerdasan, dan kerelaan hati seorang pangeran yang berkorban untuk orang banyak. Ana kita ngrumaksa ing wengi teko ayu luputa ing lara. Mungkin ke depan juga saya merasa mudah-mudahan orang juga spiritnya terangkat. Mereka jadi merasa oke, ada hal-hal yang layak untuk diperjuangkan dalam kehidupan buat orang banyak, dan mudah-mudahan semangat itu jadi semakin muncul di tengah pandemi, di tengah banyak hal yang tidak pasti dalam kehidupan, tapi orang tuh jadi oke, saya mau terus melangkah lagi. Niwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ono ngarah ing mami guna duduk pun sirna